Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kali ini kita belajar bahasa Arab tentang mubtada dan khobar, di mana materi ini akan kalian jumpai atau bisa kalian jumpai di kelas. Untuk yang pertama, kita akan belajar untuk mengetahui pengertian mubtada dan khobar. Pengertian mubtada dan khobar. Sebenarnya di sini kita mempelajari mubtada dan khobar karena dalam bahasa Indonesia kita mempelajari yang namanya subjek dan predikat. Nah, untuk pengertian mubtada dan khobar, mubtada sendiri adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Nah, sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, jadi secara singkatnya, mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana pengertian mubtada dan khobar, teman-teman bisa melihat dan membaca dengan sesama setelah tayangan ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri mubtada khobar. Ciri-ciri yang pertama, mubtada harus berupa kata benda atau isim. Bisa berupa isim ma'rifat, yakni diawali dengan huruf alif lam. Kemudian untuk khobar harus berupa isim nakiro dengan tanwin. Untuk lebih jelasnya, teman-teman juga bisa melihat tayangan setelah ini. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian dan ciri-ciri mubtada khobar, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh mubtada dan khobar. Contoh yang pertama, teman-teman bisa melihat pada tayangan berikut ini. Pada contoh di samping ini, yakni at-tilmidhu mujtahidun. At-tilmidhu mujtahidun. Siswa itu rajin. Kenapa contoh di samping ini disebut sebagai kalimat mubtada dan khobar? Karena kata at-tilmidhu di situ berkedudukan sebagai subjek, dan subjek itu tadi berada di awal kalimat dengan ciri-ciri apa? Diawali dengan huruf alif lam. Dan kata mujtahidun sebagai predikat karena di situ diakhiri sebagai tanda tanwin dan di situ berkedudukan sebagai predikat. Nah, setelah tadi kita menjelaskan tentang contoh yang pertama, selanjutnya adalah contoh yang kedua. Teman-teman bisa melihat pada tayangan di samping. Nah, contoh kalimat ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu jamilun. Kenapa kalimat ini disebut sebagai kalimat mubtada dan khobar atau sebagai susunan mubtada dan khobar? Karena apa, teman-teman? Ya, benar. Karena ar-rajulu berkedudukan sebagai subjek, sedangkan jamilun berkedudukan sebagai predikat. Kenapa ar-rajulu disebut sebagai mubtada sedangkan jamilun sebagai khobar? Ya, benar. Karena ar-rajulu diawali dengan huruf alif lam yang memenuhi ciri-ciri mubtada, sedangkan jamilun diakhiri dengan harokat tanwin dengan tanda adanya tanwin. Nah, di situ merupakan salah satu contoh dari khobar. Setelah tadi kita mempelajari tentang mubtada dan khobar beserta dengan dua contoh yang sudah saya jelaskan. Nah, setelah ini kita juga akan mempelajari tentang contoh selanjutnya, contoh dari mubtada dan khobar. Simak penjelasan selanjutnya. Teman-teman bisa melihat pada tayangan di samping. Nah, di sini ada contoh mubtada dan khobar. Gimana bacanya? Benar, al-masjidu kabirun.
masjid itu besar. Nah, di sini mana yang berkedudukan sebagai subjek dan mana yang berkedudukan sebagai predikat? Benar. Nah, al-masjidu sebagai mubtada atau subjeknya, sedangkan kabirun berkedudukan sebagai khobar atau predikat. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat pada slide di samping. Nah, di sini ada contoh tentang kalimat susunan mubtada dan khobar, yakni al-faslu jamilun. Al-faslu jamilun. Tentunya teman-teman sudah mengetahui mana yang menjadi mubtada dan mana yang menjadi khobarnya. Benar. Jadi al-faslu sebagai mubtada, jamilun sebagai predikat atau sebagai khobar. Nah, karena apa? Karena al-faslu diawali dengan huruf alif lam, sedangkan jamilun diakhiri dengan tanda tanwin. Nah, di mana di situ sudah memenuhi ciri-ciri dari susunan kalimat mubtada dan khobar. Setelah tadi kita menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan contoh-contoh dari mubtada dan khobar, berikut teman-teman bisa melihat tayangan beberapa contoh lain terkait mubtada dan khobar serta penjelasannya. Nah, pada tayangan ini teman-teman bisa melihat ada beberapa contoh tentang mubtada dan khobar. Nah, di situ teman-teman tentunya sudah tahu mana yang mubtada dan mana yang khobar. Di situ juga disertai sudah ada penjelasannya. Nah, saya berharap teman-teman bisa memahami tentang materi mubtada dan khobar ini. Nah, teman-teman bisa melihat tayangan di samping. Di sini ada beberapa contoh kalimat mubtada dan khobar. Nah, tugas teman-teman di sini saya ingin meminta kepada teman-teman untuk menentukan mana yang mubtada dan mana yang khobarnya. Nah, untuk jawabannya teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya saya ingin mencoba meminta kalian untuk membuat kalimat atau membuat susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai materi susunan kalimat mubtada dan khobar. Semoga materi yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam penjelasan materi tadi, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.